Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semua. Kami dari kelompok 5 mahasiswa-mahasiswi Psikologi Islam UIN Raden Mas Said Surakarta akan mempresentasikan hasil diskusi bersama terkait rancangan penelitian eksperimen psikologi dengan judul Pengaruh Tayangan Edukasi Seksual terhadap kontrol diri santri di pondok pesantren dalam rangka pemenuhan tugas mata kuliah psikologi eksperimen. Saya Naufal Hilmi Faras selaku moderator izin memandu jalannya presentasi kita pada kali ini. Sebelum kita menuju ke materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami kelompok 5 yang beranggotakan 1. Hilyatun Niswah NIM 191141012. 2. Yuyun Ayu Istiqomah dengan NIM 191141013. Yang ketiga adalah Putri Nurul Afifah dengan NIM 191141023. Yang keempat adalah Hasnah Norma Afifah dengan NIM 191141030. Yang kelima adalah Umi Afifah Yeni Asari dengan NIM 191141045. Yang keenam, saya Naufal Hilmi Faras dengan NIM 191141102. Dan yang terakhir adalah Dimas Alfian Agustaf dengan NIM 191141107. Baik, selanjutnya kita akan menuju ke materi kita pada kali ini, yakni rancangan penelitian eksperimen psikologi. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh saudari Hilyatun Niswah dengan pembahasan terkait pendahuluan rancangan eksperimen psikologi. Untuk pendahuluan ini nantinya akan disampaikan mengenai latar belakang eksperimen, permasalahan yang hendak diselidiki, tujuan, serta manfaat yang bisa kita dapatkan nantinya. Kepada saudari Hilyatun Niswah, untuk kesempatannya kami persilakan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hilyatun Niswah dengan NIM 191141012. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai bab 1 pendahuluan dari rancangan penelitian eksperimen yang telah kami susun sebelumnya. Pada rancangan penelitian eksperimen ini kami mengangkat penelitian dengan judul Pengaruh Tayangan Edukasi Seksual terhadap Kontrol Diri Santri di Pondok Pesantren. Perkembangan zaman yang bergerak semakin cepat dan pesat tidak hanya membawa dampak positif bagi manusia, namun di sisi lain, perkembangan zaman juga membawa dampak negatif seperti penyalahgunaan teknologi demi kepentingan pribadi. Hal tersebut menimbulkan permasalahan yang baru dan mungkin saja sulit untuk dihentikan. Salah satunya permasalahan mengenai meningginya tingkatan kasus terjadinya kekerasan maupun pelecehan seksual, terlebih lagi yang terjadi pada wanita. Kekerasan maupun pelecehan seksual bisa terjadi karena kurang maksimalnya kemampuan seseorang dalam mengontrol dirinya, terutama mengontrol hawa nafsu yang ada dalam dirinya. Kurang atau ketidakmampuan dalam mengontrol diri juga bisa disebabkan karena mudahnya seseorang dalam mengakses konten pornografi yang mengakibatkan orang tersebut kecanduan sehingga orang tersebut memiliki keinginan yang kuat untuk merealisasikan apa yang sudah ia tonton sebelumnya. Maka tidak heran jika akhir-akhir ini banyak sekali media yang mengabarkan atau mengangkat mengenai kasus kekerasan maupun pelecehan seksual yang terjadi pada wanita. Kekerasan maupun pelecehan seksual yang terjadi tidak memandang siapa perempuan itu, seperti apa perempuan itu berpakaian, di mana ia berada, atau pekerjaan apa yang telah ia lakukan. Karena berdasarkan pada laman CNN Indonesia terdapat dugaan kasus pelecehan seksual yang terjadi di lingkungan pondok pesantren, di mana beberapa santri
di salah satu pondok pesantren mendapatkan kekerasan atau pelecehan seksual oleh pengasuh bahkan pemilik pondok pesantren tersebut. Kasus pelecehan seksual seperti ini tidak hanya terjadi di salah satu pondok pesantren saja, melainkan di beberapa pesantren di berbagai wilayah. Terdengar miris dan sangat mengecewakan, di mana pondok pesantren yang merupakan tempat para pelajar tinggal dan menempuh pendidikan umum maupun agama, kini malah menjadi tempat di mana santri mendapatkan perlakuan keji seperti itu. Jika dilihat dari kasus-kasus tersebut, maka disimpulkan bahwa terjadinya kasus kekerasan maupun pelecehan seksual tidak hanya dikarenakan korbannya yang memakai pakaian terbuka atau berada di lingkungan bahaya, tetapi terjadi karena adanya ketidakmampuan pelaku dalam mengontrol hawa nafsu yang ada pada dirinya, bahkan saat melihat perempuan dengan pakaian tertutup. Menyadari akan maraknya kasus kekerasan maupun pelecehan seksual yang terjadi di lingkungan sekitar, mengingatkan kita kembali akan pentingnya pendidikan seksual dan pelatihan untuk mengasah kembali kemampuan untuk mengontrol diri sebagai upaya pencegahan terjadinya kasus kekerasan seksual maupun pelecehan seksual di lingkungan sekitar. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian untuk melihat adakah pengaruh dari pemberian edukasi seksual terhadap kontrol diri, di mana santri sebagai subjek penelitian dari rancangan penelitian eksperimen yang telah kami susun. Selanjutnya, poin pembahasan mengenai rumusan masalah. Pada rancangan penelitian eksperimen yang telah kami susun sebelumnya, kami mengangkat 2 rumusan masalah. Yang pertama, apakah terdapat pengaruh dari pemberian tayangan edukasi seksual terhadap kontrol diri santri di pondok pesantren? Kemudian rumusan masalah yang kedua, seberapa efisienkah pemberian tayangan edukasi seksual sebagai upaya meningkatkan kontrol diri para santri di pondok pesantren? Pembahasan selanjutnya mengenai tujuan penelitian. Adapun tujuan dari dilaksanakannya penelitian ini adalah sebagai berikut. Tujuan pertama, untuk mengetahui tingkat kemampuan kontrol diri para santri maupun santriwati di pondok pesantren, baik sebelum maupun sesudah pemberian tayangan edukasi seksual. Kemudian tujuan yang kedua ada untuk mengetahui pengaruh dari pemberian tayangan edukasi seksual terhadap kontrol diri santri maupun santriwati di pondok pesantren. Dan tujuan yang ketiga untuk mengetahui tingkat efisiensi dari pemberian tayangan edukasi seksual sebagai upaya meningkatkan kontrol diri santri dan santriwati di pondok pesantren. Pembahasan selanjutnya mengenai manfaat penelitian. Adapun manfaat dari pelaksanaan penelitian ini sebagai berikut. Yang pertama, manfaat bagi pihak pondok pesantren atau pengurus pondok pesantren. Penelitian ini dapat dijadikan sumber gambaran atau referensi mengenai kemampuan santri maupun santriwati dalam mengontrol dirinya sendiri di lingkungan pondok pesantren. Dengan gambaran tersebut akan memudahkan pengurus dalam membuat kegiatan atau kebijakan untuk mendukung perkembangan santri di pondok pesantren agar lebih baik dan lebih maju. Kemudian, manfaat bagi peneliti lain, penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi terkait eksperimen mengenai pemberian tayangan edukasi seksual terhadap kontrol diri santri di pondok pesantren. Manfaat kedua bagi para pembaca maupun peneliti lain, penelitian ini dapat memberikan gambaran terkait hasil eksperimen pemberian tayangan edukasi seksual terhadap kontrol diri santri maupun santriwati di pondok pesantren. Dengan adanya gambaran tersebut, peneliti lain yang tertarik dengan tema penelitian ini dapat menjadikan hasil eksperimen ini sebagai referensi untuk melakukan penelitian yang lebih baik lagi. Selanjutnya, manfaat bagi masyarakat umum, terutama bagi para orang tua maupun pengajar dan pendidik di pondok pesantren. Dengan hasil penelitian eksperimen ini dapat membantu mereka untuk mengetahui kemampuan anak atau peserta didiknya dalam mengontrol dirinya sendiri. Sehingga para orang tua ataupun pengajar dapat memberikan kebebasan bagi para anak maupun peserta didik dalam menentukan jalan hidupnya, namun tetap dalam batasan yang baik, sehingga anak tersebut nantinya tidak akan melakukan kesalahan-kesalahan yang sama. Kemudian,
Manfaat penelitian bagi pemerintah. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi dalam membuat kebijakan terkait pencegahan terjadinya kasus perilaku kekerasan seksual. Sekian penjelasan dari saya mengenai bab 1 pendahuluan dari rancangan penelitian eksperimen yang telah kami susun. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Hilya atas materi yang disampaikan. Untuk berikutnya, materi akan disampaikan oleh Saudari Yuyun Ayu Istiqomah dengan pembahasan tinjauan pustaka yang ada di dalam bab 2. Untuk tinjauan pustaka ini nanti berisi terkait variabel yang mendasari eksperimen kali ini, lalu hubungan kausalitas antar variabel dan juga temuan hipotesis. Kepada Saudari Yuyun Ayu, untuk kesempatannya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yuyun Ayu Istiqomah, NIM 191141013. Di sini saya akan menjelaskan hasil diskusi dari kelompok 5, yaitu pada bab 2. Tinjauan pustaka. Nah, tinjauan pustaka ini terdapat variabel bebas, yaitu tayangan edukasi seksual. Tayangan edukasi seksual dimaksud ialah pendidikan seks. Pendidikan seks yakni suatu informasi mengenai persoalan seksualitas manusia yang jelas dan benar, meliputi proses terjadinya pembuahan, kehamilan sampai kelahiran, tingkah laku seksual, hubungan seksual, dan aspek-aspek kesehatan, kejiwaan, dan kemasyarakatan. Pendidikan seks ini penting untuk pengetahuan yang diajarkan mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan jenis kelamin. Selanjutnya, variabel terikat, yaitu kontrol diri. Kontrol diri adalah kemampuan seseorang untuk menyusun, membimbing, mengatur, dan mengarahkan bentuk perilaku yang dapat membawa individu ke arah yang lebih positif, yang berkaitan dengan bagaimana individu mengendalikan emosi serta dorongan-dorongan dalam dirinya. Kontrol diri dipengaruhi oleh 2 faktor, yaitu internal dan eksternal. Nah, 3 jenis kontrol diri, yaitu kontrol perilaku, kontrol kognitif, dan kontrol keputusan. Selanjutnya, apabila dihubungkan antara tayangan edukasi seks dengan kontrol diri. Di sini poin keduanya ialah hubungan kausalitas antar variabel, yaitu menjelaskan mengenai keterkaitan antara variabel bebas dan variabel terikat. Berdasarkan teori kontrol diri, apakah dengan adanya pemberian tayangan edukasi seks kepada santri, yaitu variabel bebas yang biasa ditandai dengan X, akan terjadi kontrol diri yang baik pada santri atau tidak terjadi kontrol diri terhadap santri. Maka dengan itu, pada penelitian ini lingkungan yang dimaksud adalah lingkungan sekolah atau lingkungan santri dengan memberikan edukasi seksual melalui tayangan video seputar edukasi seksual. Dengan pemberian tayangan edukasi seksual secara tidak langsung akan mempengaruhi keyakinan subjek sehingga kemampuan kontrol dirinya dapat berubah menjadi tinggi, stabil, atau malah menurun, yang nantinya akan dijelaskan pada hipotesis. Nah, pada hipotesis ialah jawaban sementara dari rumusan masalah maupun pertanyaan penelitian mengenai hubungan antara 2 atau lebih variabel. Jadi, adapun di dalam penelitian ini hipotesisnya ialah H0-nya adalah apakah ada pengaruh pemberian tayangan edukasi seks terhadap kontrol diri santri di pondok pesantren. Kedua, H1
Tidak ada pengaruh pemberian tayangan edukasi seks terhadap kontrol diri santri di pondok pesantren. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Yuyun atas materinya. Berikutnya kita akan memasuki materi pada bab 3, yakni mengenai metode penelitian eksperimen. Di dalam metode penelitian ini akan tersusun atas beberapa pembahasan guna menjelaskan terkait metode yang digunakan di dalam eksperimen atau penelitian. Baik, materi terkait metode penelitian yang pertama akan disampaikan oleh Saudari Putri Nurul Afifah mengenai identifikasi variabel penelitian dan mengenai definisi operasional. Untuk kesempatannya, kepada Saudari Putri Nurul Afifah, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Nurul Afifah dengan NIM 191141023 akan menjelaskan mengenai metode penelitian. Yang pertama, identifikasi variabel penelitian. Variabel ialah karakteristik atau fenomena yang dapat di antara organisme, situasi, maupun lingkungan. Berikut variabel dalam penelitian ini yakni variabel bebas. Variabel ini merupakan variabel yang diduga berpengaruh terhadap variabel lain. Karena variabel tersebut menjadi penyebab, maka variabel bebas terjadi terlebih dahulu sebelum terjadinya variabel terikat. Variabel bebas pada penelitian ini yaitu pengaruh tayangan edukasi seks. Variabel terikat. Variabel ini ialah segala respons subjek yang diukur sebagai akibat dari variasi variabel bebas termasuk dalam variabel terikat. Variabel terikat pada penelitian ini ialah kontrol diri santri di pondok pesantren. Variabel sekunder adalah variabel luar yang mempengaruhi penelitian atau variabel yang dapat mempengaruhi variabel terikat selain variabel bebas. Jadi, agar hasil penelitian eksperimental yang nantinya benar-benar menunjukkan bahwa kontrol diri dipengaruhi oleh pemberian tayangan edukasi seks, maka variabel sekunder harus dikontrol. Contoh variabel sekunder ialah jenis kelamin, tingkat pendidikan, status sosial ekonomi, dan lain-lain. Yang kedua, definisi operasional. Pada variabel bebas yaitu tayangan edukasi seksual. Pendidikan seks atau edukasi seksual adalah suatu informasi mengenai persoalan seksualitas manusia yang jelas dan benar. Informasi ini meliputi proses terjadinya pembuahan, kehamilan, sampai kelahiran, tingkat laku seksual, hubungan seksual, dan aspek-aspek kesehatan, kejiwaan, dan kemasyarakatan. Pendidikan seks merupakan pengetahuan yang diajarkan mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan jenis kelamin. Pendidikan atau edukasi seksual ini memiliki peran penting bagi manusia, terutama perempuan, untuk lebih menjaga kehormatan dirinya. Berdasarkan definisi tersebut, peneliti akan melakukan pengukuran terkait sejauh mana pemahaman subjek mengenai pendidikan seksual dengan melakukan wawancara dan observasi terlebih dahulu. Pada variabel terikat, yaitu kontrol diri. Menurut Averill dan Gufron dan Dirsnawati, kontrol diri merupakan kemampuan seseorang dalam memodifikasi perilakunya, mengelola informasi sesuai yang diinginkan dan tidak, dan kemampuan untuk mengambil keputusan sesuai apa yang menjadi keyakinannya. Pendapat Averill mengenai kontrol diri ini berfokus pada kemampuan seseorang dalam mengatur dan memilih tindakan yang akan dilakukannya berdasarkan apa yang menjadi keyakinannya. Kontrol diri pada setiap individu merupakan hal yang berbeda. Perbedaan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor yang terdapat pada lingkungannya. Faktor yang mempengaruhi kontrol diri menurut Gufron dan Risnawati terbagi menjadi dua faktor, yaitu faktor internal dan eksternal.
Pada faktor internal, usia dan pola asuh orang tua sejak kecil sangat mempengaruhi kontrol diri seseorang. Sedangkan pada faktor eksternal, lingkungan keluarga dan tempat tinggal juga mempengaruhi kontrol diri seseorang. Gufron dan Risnawati menjelaskan terdapat 3 jenis kualitas kontrol diri, yakni over control, under control, appropriate control. Berdasarkan definisi tersebut, peneliti akan melakukan pengukuran terkait tingkat kemampuan kontrol diri subjek dengan menggunakan skala kontrol diri dengan menggunakan skala Likert. Demikian dari saya. Terima kasih kepada Saudari Putri Nurul atas materi yang sudah disampaikan. Untuk berikutnya, materi akan disampaikan oleh Saudari Hasna Nurma Afifah dengan pembahasan subjek dan instrumen yang ada di dalam penelitian eksperimen. Kepada Hasna Nurma Afifah, untuk kesempatannya kami persilahkan. Baik, selanjutnya yaitu terkait subjek yang digunakan dalam penelitian. Penelitian ini menggunakan subjek berupa santriwan dan santriwati dengan rentang usia sekitar 14-18 tahun pada sebuah pondok pesantren sebagai lokasi penelitian. Peneliti memilih subjek dengan rentang usia 14-18 tahun karena pada usia tersebut mereka dianggap sudah mampu untuk menentukan apa yang akan dilakukan jika dihadapkan oleh situasi yang merugikan dirinya. Terkait penugasan terhadap subjek akan dilakukan oleh supervisor atau pengurus pondok pesantren sebagai edukator yang memberi perlakuan dan santri sebagai yang diberi perlakuan dengan peneliti sebagai pengawas kegiatan. Selanjutnya yaitu instrumen penelitian. Terkait instrumen dan syarat yang akan digunakan dalam kegiatan penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, alat ukur dari kontrol diri. Yang kedua, ada tayangan video edukasi seksual. Yang ketiga, adanya ruangan yang nyaman. Yang keempat, LCD proyektor. Yang kelima, ada sound speaker. Yang keenam, alat perekam untuk merekam kejadian. Yang ketujuh, alat tulis untuk mencatat hal-hal yang terjadi selama eksperimen berlangsung. Yang kedelapan, ada stopwatch untuk mengetahui waktu-waktu yang terjadi ketika diberi perlakuan. Dan yang terakhir yaitu, edukasi sebaiknya dilakukan di luar jam pelajaran. Baik, itu saja. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih kepada Saudari Hasna atas materi yang disampaikan. Berikutnya, materi disampaikan oleh Saudari Umi Afifah Yeni Asari terkait desain dan prosedur yang diterapkan di dalam penelitian eksperimen. Kepada Saudari Umi Afifah, untuk kesempatannya kami persilakan. Poin 5, desain penelitian. Desain penelitian yang digunakan adalah pretest, post-test, control group design. Sugiono pada tahun 2012 menyatakan bahwa desain penelitian eksperimen diantaranya adalah pretest, post-test, control group design. Dengan menggunakan desain ini, kelompok eksperimen maupun kelompok kontrol memiliki karakteristik yang sama karena diambil secara acak atau random dari populasi yang homogen pula. Dalam desain ini, kedua kelompok terlebih dahulu diberi tes awal atau biasa disebut dengan pretest dengan tes yang sama. Kemudian, kelompok eksperimen yang diberi perlakuan khusus yaitu tayangan edukasi seks. Sedangkan kelompok kontrol tanpa diberi perlakuan tersebut. Nah, setelah diberi perlakuan kepada kedua kelompok ini, dites dengan tes yang sama sebagai tes akhir atau biasa disebut dengan post-test. Hasil kedua tes akhir dibandingkan. Demikian juga antara hasil tes awal dengan hasil tes akhir pada masing-masing kelompok. Kemudian, poin yang keenam adalah prosedur pelaksanaan. Nah, dalam penelitian eksperimen ini terdiri dari 3 tahap. Yang pertama,
Subjek diminta untuk mengisi skala sikap kontrol diri terhadap seksualitas dan terpilih 24 orang. Untuk yang kedua, dari 24 orang akan dibagi menjadi 2 kelompok. Untuk kelompok kontrol dan juga kelompok eksperimen. Pada kelompok eksperimen akan diberikan tayangan edukasi seks sebagai bentuk eksperimen pada penelitian kali ini. Kemudian yang ketiga, ke-24 orang subjek tersebut akan dimintai untuk mengisi kembali skala sikap kontrol diri terhadap seksualitas, sehingga akan dapat diperoleh hasil dari pelaksanaan penelitian eksperimen yang dilakukan tersebut. Terima kasih atas materi dari Saudari Umi Afifah. Untuk pembahasan yang terakhir yang ada di dalam bab 3 ini adalah terkait teknik analisis data yang akan disampaikan oleh Saudara Dimas Alfian Agustaf. Kepada Saudara Dimas Alfian Agustaf, untuk kesempatannya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nama saya Dimas Alfian Agustaf, ini dengan NIM 19114107. Yang ketujuh, teknik analisis data, yaitu yang pertama uji normalitas. Uji normalitas dikenakan pada kelompok remaja yang melakukan aktivitas seksual atau KE dan kelompok kontrol KK. Serta gabungan KE dan KK, teknik analisis yang digunakan adalah NPR test. Berdasarkan keseluruhan pada tabel keempat menunjukkan bahwa sebaran data penelitian mengikuti bentuk kurva normal. Yang kedua, uji homogenitas. Uji homogenitas bertujuan untuk mengetahui apakah subjek dari KE homogen dengan KK. Hasil uji homogenitas dapat dilihat pada tabel kelima. Dari uji homogenitas tampak bahwa terdapat 2 kelompok yang tidak homogen, yaitu pada pre-tes pengetahuan seksualitas dan post-tes 1 pengetahuan teks seksual. Sedangkan untuk data yang lainnya menunjukkan hasil yang homogen. Terus kemudian yang ketiga ada uji hipotesis. Dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis Mann-Whitney test pada variabel kontrol diri. Hasil dari analisis tersebut tidak ada perbedaan tingkat kontrol diri pada KE dan KK. Pada pre-test post-test 1, perubahan tingkat kontrol diri terjadi pada uji analisis post-test kedua. Terima kasih kepada Saudara Dimas Alfian atas penyampaian materinya. Dan ini menjadi materi penutup pada pertemuan kita kali ini. Jadi, dari sekian pemaparan materi yang telah kami sampaikan mengenai rancangan penelitian eksperimen psikologi ini, harapan kami nantinya adalah semoga pemahaman serta kajian tentang ketahanan mental dan juga ketahanan diri pada santri dan santriwati khususnya dan juga khalayak ramai pada umumnya ini bisa benar-benar kokoh guna membentengi arus yang kita rasa adalah arus yang buruk dan harus dicegah terkait hal seksual dan kekerasan. Akhir kata, kurang lebihnya kami mohon maaf. Apabila ada manfaat, sekiranya bisa dijadikan sebagai bahan belajar kita bersama. Dan mungkin ada kekurangan dan kesalahan, mohon bisa dijadikan sebagai bahan muhasabah diri dan pembenahan diri bersama. Saya mewakili teman-teman kelompok 5. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.